Baik, jadi alhamdulillah pada hari ini Kamis ya, kami 23 Oktober 2025 surat resmi kami sudah direspon dengan sangat baik oleh salah satu diantaranya setelah kami kemarin pernah diterima oleh salah satu fraksi di DPR, yaitu fraksi PKS. Kami hari ini diterima oleh Wakil Ketua DPD Bapak Tamsil Jengku. Dan juga kami juga telah bersurat kepada Komisi 10 dan Komisi 3 dan kami juga menunggu perkembangannya. Karena apa? Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya, jadi RRT ini Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu, ya. Dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Bahkan kami juga mengadukan kepada DPD ya untuk kemudian nanti dibahas dalam komite yang menangani masalah pendidikan. Kalau nanti di DPR kan di Komisi 10. Kalau di DPD arahan Pak Tamsil Jengku tadi kami diarahkan kepada komite yang nanti masalah pendidikan dan juga masalah-masalah yang krusial hubungannya dengan hukum. Jadi artinya negara ini jangan boleh lagi dikenai oleh hal-hal yang sifatnya adalah meracuni atau toksit. Salah satu zat yang meracuni adalah apa? Asam sulfat. Nah, jadi nggak boleh orang bersuat L sulfat kayak gini. Nah, ini si sulfat, asam sulfat, ya gitu. Jadi nggak boleh si asam sulfat ini meracuni Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, lanjut ya. Baik, terima kasih. Saya RRT Dr. Tifa bersama Bang Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Saat ini kami menambah lengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan tadi di ruangan bersama Wakil Ketua DPD, yaitu bahwa saat ini untuk, sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah, saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya adalah? Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi data-data primer sudah kami kumpulkan, metodologi riset melalui 4 bidang bahkan ya, nanti akan buku Gibran's Black Paper itu juga akan ada telaah dan analisis hukum dari Pak Dr. Refli Harun. Jadi nanti akan tambah lengkap dan kemudian kami juga akan mendorong agar hasil penelitian kami dalam bentuk buku Gibran's Black Paper ini akan menjadi alat, akan menjadi sebuah bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya. Dan berikutnya secara paralel kami juga sekarang ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Ini juga kami melakukan penelitian secara paralel dan insya Allah buku itu nanti sudah kami berikan judul yaitu Jokowi's Dark Life. Ya. Jadi inilah nanti trilogi hasil karya dari RRT yang akan menjadi legacy, yang akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini. Kami dengan penelitian yang kami lakukan, dengan buku yang insya Allah akan kami terbitkan trilogi ini, insya Allah akan menjadi sebuah sapu untuk membersihkan, untuk memutihkan sejarah negara Indonesia. Baik. Mas Refli, ya. Sebelum nanti kuasa hukum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ada satu hal yang tadi juga disampaikan adalah peran Dewan Perwakilan Daerah ya. Karena mereka dipilih rakyat, kami berharap mereka menyuarakan juga terutama hal-hal yang bersifat potensi kriminalisasi terhadap orang yang melakukan penelitian, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Karena hal itu dijamin oleh konstitusi. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kita sampaikan juga dari semua alasan-alasan konstitusional untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, maka disampaikan dari semua klaster atau 3 klaster itu masuk semua. Klaster melakukan perbuatan tercela masuk, klaster tidak lagi memenuhi syarat masuk, klaster melakukan pelanggaran hukum berat masuk. Sehingga kita berharap ada proses politik yang
cepat, bertanggung jawab, dan taat pada konstitusi, sehingga negara kita betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip sebagai negara konstitusional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Terima kasih. Ya.